Hai sahabat BK, perkenalkan nama saya Devia Trilolawati, NPM 191100056 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Semarang. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi yang tepat dalam kepemimpinan dan komunikasi yang tidak tepat dalam kepemimpinan. Sebelumnya kita membahas dulu tentang pengertian kepemimpinan dan pengertian komunikasi kepemimpinan. Jadi apa sih kepemimpinan itu? Kepemimpinan adalah suatu aktivitas yang mempengaruhi kemampuan untuk meyakinkan orang lain guna mengarahkan dalam proses pencapaian tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain, kepemimpinan juga didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi tingkah laku seseorang dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan apa sih komunikasi kepemimpinan itu? Jadi komunikasi kepemimpinan adalah proses komunikasi yang dilakukan pemimpin atau komunikator kepada bawahan organisasinya atau biasa disebut komunikan. Seorang pemimpin organisasi harus memiliki gaya komunikasi kepemimpinan yang tepat agar bisa membawa organisasinya mencapai tujuan. Jadi apa saja sih gaya komunikasi dalam kepemimpinan? Di sini ada 5 gaya komunikasi kepemimpinan. Yang pertama ada gaya controlling. Komunikasi ini terjalin satu arah yang berasal dari pemimpin ke pegawai. Komunikasi ini dilakukan pemimpin untuk mempengaruhi pegawai melakukan tugas sesuai perintahnya. Kemudian yang kedua ada gaya equalitarian. Komunikasi ini dilakukan dengan terbuka. Komunikasi jenis ini menyebarkan informasi atau ide dengan arus dua arah, baik dari pemimpin ke pegawai atau pegawai ke pemimpin. Yang ketiga ada gaya struktural. Pemimpin memberikan informasi yang bertujuan untuk pemantapan perintah penugasan, jadwal penugasan, dan struktur organisasi. Ini akan berjalan efektif dan bermanfaat bagi organisasi jika menjalankannya dengan benar. Kemudian yang keempat ada gaya dinamis. Gaya ini membuat komunikasi bertujuan untuk merangsang pegawai untuk bekerja lebih cepat dengan hasil yang lebih baik. Dan yang terakhir ada gaya relinquishing. Pemimpin memiliki sifat bersedia dalam menerima saran atau ide dari orang lain dan bersedia menurunkan keinginan dalam memberikan perintah atau mengatur pegawainya. Selanjutnya ada komunikasi yang tepat dalam kepemimpinan. Komunikasi yang tepat dalam kepemimpinan ditandai dengan adanya pengertian, kemudian mempengaruhi sikap, dan memberikan kesempatan kepada anggota untuk memberi masukan, dan yang terakhir meningkatkan hubungan yang baik kepada anggota. Contoh komunikasi yang tepat dalam kepemimpinan. Yang pertama, membina hubungan yang baik kepada anggota. Halo Mbak, selamat pagi, bagaimana kabarnya? Oh baik ya, Alhamdulillah. Jangan lupa ya Mbak, nanti jam 10 kita akan melaksanakan meeting. Untuk peralatannya segera dipersiapkan ya Mbak. Berikutnya ada komunikasi yang tidak tepat dalam kepemimpinan. Komunikasi yang tidak tepat dalam kepemimpinan yang pertama, pemimpin tidak sesuai fakta dalam memberikan informasi sehingga dapat menyebabkan perselisihan antara anggota dan pemimpin. Yang kedua ada pemimpin tidak menerima saran dan kritik dari anggota sehingga para anggota merasa bahwa dirinya tidak dihargai. Yang ketiga, pemimpin bersifat egois, yaitu pemimpin selalu memikirkan dirinya sendiri dan cuek kepada anggotanya. Yang keempat, pemimpin tidak membina hubungan baik dengan anggota sehingga dapat menimbulkan perselisihan antara anggota dan pemimpin.
Contoh komunikasi yang tidak tepat dalam kepemimpinan. Pemimpin tidak menerima saran dan kritik. Contoh, oke, sudah jelas ya tentang apa yang kita bahas di meeting pada kali ini. Saya tidak menerima saran dan kritik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dan menyimak video dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.